Oke, boleh. Siapa yang mau buka saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi, dan selamat apapun. Banyak banget selamatnya. Kembali lagi di Teras NU. Oke, ini sebenarnya cuma percobaan aja buat kita nyobain alat-alat baru nih yang ada di kampus. Asik. Bersama Kang Nanang, ini saya Kang Andi dan Mbak. Agak maju sedikit Mbak, duduknya begini aja nih, sini. Biar dekat mic. Yap, dekat mic, oke? Ya. Jadi pada siang ini apa topik yang akan kita bahas? Saya apa aja sih? Bentar ya. Yang bebas. Apa sok? Itu kan topiknya bebas ya? Iya. Saya rasa kita lebih dulu untuk membahas ini tentang mata kuliah yang kita ikuti sekarang. Iya, betul. Mata kuliah kita hari ini adalah dakwah multimedia. Iya. Menurut sampean bagaimana Kang Nanang untuk dakwah multimedia ini? Dakwah multimedia ini menurut saya itu bagus banget ya untuk kita sebagai para mahasiswa yang ingin mengekspresikan pendapat kita di media-media massa, di sosmed-sosmed ini. Kan kita juga sebagai manusia punya pendapat sendiri tentang berbagai hal. Pandangan hal kita terhadap dunia itu sangat ingin kita keluarkan. Dan ya sangat bagus untuk mahasiswa untuk memiliki matkul multimedia ini. Dakwah multimedia. Khususnya mungkin untuk lebih meluruskan dakwah yang memanfaatkan multimedia. Jadi kita bukan mendakwahkan multimedia tersebut, bukan. Tidak. Jadi dakwah yang memanfaatkan multimedia. Betul sekali. Ya barangkali salah, barangkali sampean dengan saya mendakwahkan multimedia. Multimedia kan bikin agama baru sih multimedia. Tidak, bukan gitu ya. Itu meluruskan saja. Untuk matkul ini kita menggunakan multimedia untuk berdakwah seperti itu. Kalau Mbak Revi, pendapatnya bagaimana tentang mata kuliah dakwah multimedia ini, khususnya yang ada di JNU Indramayu? Bagus. Yang penting mantap. Yang penting bagus, yang penting mantap. Ada simpulnya. Nah, yang pengen saya soroti khusus saya pribadi ya. Apa sih urgensinya gitu? Soal untuk mempelajari hal ini. Pentingnya. Pentingnya apa? Ya, kenapa Kang Sunanto mau ada yang ungkapan? Silakan. Ya, di belakang kita teknisi kita ada Kang Sunanto di belakang yang senyum-senyum terus dari tadi. Ada operator. Mungkin ini. Oke Kang, saya mau bertanya apa sih manfaatnya dakwah multimedia itu di zaman sekarang? Oh ya, kita tanya ke ini pendapat. Intinya mah nanti kita untuk menuangkan pendapat masing-masing ya. Karena kalau misalkan kita langsung menjawab tentang itu, kita tidak bisa menjamin kebenarannya. Betul. Karena kita baru belajar ya, baru mulai. Jadi kita hanya akan mengelupas gitu ya tentang bagaimana urgensi segala macam, apakah perlu gitu, apakah kita setelah mempelajari mata kuliah ini apakah kita akan mengembangkannya sendiri gitu, secara pribadi kan istilahnya. Betul. Nah, itu mungkin pertanyaannya hampir dengan pertanyaan saya yang pertama itu. Urgensi aja. Urgent ya sih mempelajari ini. Menurut sampean Kang Nanang, Mbak Revi? Menurut saya pribadi ya, dari zaman dulu itu dakwah itu sangat sulit, apalagi kita harus pergi untuk menemui banyak orang, kita harus langsung untuk menemui masyarakat yang harus kita dakwai. Dan mengapa kita tidak memanfaatkan media-media sekarang seperti HP, aplikasi YouTube atau yang lain-lain? TikTok gitu ya. TikTok pun bisa jadi media dakwah. Jadi ini sama sesuai dengan ayat yang itu yang berkata sampaikanlah walau satu ayat. Nah, jadi benar-benar sangat membantu media-media sekarang itu untuk menyebarkan bahan-bahan dakwah, pesan kebenaran, ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi itu sangat membantu sekali. Kalau menurut Mbak Revi bagaimana? Enggak apa-apa Mbak Revi, kita beropini saja, kita bebas terbuka gitu. Kita semua di sini open mind semua. Kita orang NU open mind. Ya, semua bisa dibahas, kita diskusikan. Menurut Epi, maka didekatkan. Nah, Kang Nanang agak minggir biar lebih jelas di kameranya.
Bagus sih, soalnya kan di zaman sekarang media itu banyak penyalahgunaan. Ya. Jadi maksudnya kita penuhi dengan yang positif gitu ya. Positif. Kita jejari dengan jangan hanya yang negatif terus banyak gitu ya. Iya, banyak yang negatif. Ya tentunya semua hal ada dua sisi ya, ada yang negatif, ada positif. Sisi masing-masing. Dan melalui ini kita bisa mengisi dengan hal yang positifnya itu ya. Kita mengisi hal positif tersebut. Jadi urgent gitu hanya untuk sekarang ini ya. Sangat Ya. Apalagi kan sekarang lagi zamannya ini ya. TikTok kan maksudnya kan konten-kontennya kan ya kita tahu ya maksudnya. Joget-joget. Ya bukan berarti itu ya maksudnya merendahkan ya maksudnya ya cari apa ya, kita butuh sesuatu yang ada faedahnya seenggaknya gitu. Di dalam sembilan konten-konten yang banyak itu kan ya. Ada pesan-pesan kebenaran, ayat-ayat Al-Qur'an yang hadir di situ. Seenggaknya kita sebagai mahasiswa ya istilahnya ya, bagaimana kita menjadi seorang pembaharu lah. Betul. Gerakan baru apa segala macam intinya. Dan ini pengalaman saya ya. Ya, Pengalaman saya ketika nge-scroll TikTok itu kadang-kadang berapa jam itu kalau ya seperti itu lah. Sekian jam. Ini pengalaman saya ketika saya nge-scroll TikTok itu kadang muncul perempuan-perempuan yang mohon maaf hijabnya diikat di leher, kadang-kadang saya scroll terus dan tiba-tiba ketemu ada ayat Al-Qur'an, ada ceramah-ceramah seperti ceramah Gus Baha, ceramah Habib Ja'far. Pokoknya ketika scroll TikTok tuh pasti ada terselip pesan-pesan kebenaran, pesan Al-Qur'an, sunnah-sunnah. Itu pengalaman saya itu, wah sekarang banyak banget loh media-media yang menayangkan tentang dakwah, itu banyak banget. Dari pengalaman apa yang saya alami ya istilahnya ya, penggunaan ponsel khususnya yang terhubung ke internet ya istilahnya. Betul. Itu saya manfaatkan untuk sebagai sarana hiburan. Sebagai apa ya, gimana caranya saya bagaimana supaya bisa rileks apa segala macam gitu istilahnya. Healing kalau bahasa. Iya. Kalau misalkan nanti kan dalam scroll saya itu dimunculin banyak konten yang positif apa segala macam, mungkin secara secara tidak langsung. Iya. Alam bawah sadar lah gitu, meskipun kadang-kadang langsung udah ada nempel-nempelnya saya yakin. Nah ya, makanya kita butuh orang-orang yang menampilkan konten-konten yang berbau positif apa segala macam, menjelaskan itu ya. Aja ya, walaupun kita scroll banyak ngaji, tiba-tiba tuh ada terselip terbesit di dalam hati kita. Pengen nonton sebentar aja. Iya, contoh ya, saya pengalaman pribadi ya. Saya kan memang kurang suka dengan lagu-lagu tanduraan apa segala macam, tapi karena tangga saya kalau nyalain tip kenceng saya hafal semua. Sering gitu. Yang tren-tren nempel di kepala itu kok tiba-tiba gitu. Kita nggak apa, cuma kalau lewat masih gitu. Nah itu istilahnya dakwah secara ini ya istilahnya masif terus secara terus-terusan gitu, akhirnya menempel meskipun mungkin yang didakwakannya nggak memperhatikan gitu. Tapi saya yakin ada yang masuk gitu. Ada yang masuk sedikit, lebih sedikit lah. Jadi konklusi yang kita dapat ini sebenarnya urgent gitu intinya Pak ya. Urgent. Untuk kita untuk membuka mata gitu bagi para pendakwah, dai apa segala macam, kalau kita ini harus mulai memanfaatkan media sosial gitu. Memanfaatkan multimedia. Dan yang namanya multimedia kan banyak contohnya ya. Kalau sekarang kan sudah mengerucut lah istilahnya, yang paling penting itu internet gitu kan. Yang dulu kan ada televisi, radio, itu kan salah satu multimedia ya. Benar begitu. Betul. Tapi kan kelemahannya kalau kayak televisi, radio kan hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses kan. Hanya kan? Orang terpilih. Ya, kalau sekarang siapapun bisa menyampaikan pesan kebaikan. Benar begitu. Betul. Di media-media kan sudah banyak tuh, ada Facebook, Twitter, IG, dan bahkan sekarang yang paling sering digunakan TikTok. Ya. Paling sering digunakan TikTok, short di YouTube ya. Short. Nah, YouTube short itu. Sangat sering. Kalau menurut pengalaman Anda, Mbak Evi, ada nggak maksudnya kayak kok tiba-tiba ada ini dakwah multimedia apa gitu, maksudnya adakah muncul pertanyaan-pertanyaan apa segala macam pengalamannya? Iya, biasanya yang sari-sari kan sering ini ya, cara tutorial berkerudung itu salah satu dakwah loh. Salah satu dakwah itu. Tutorial ini yang syar'i. Iya sih, Epi lebih kayak tertarik lihat tutorial kudung terus iya. Kayak sholawat yang lagi sering muncul tuh. Viral. Iya, lagi viral. Iya. Ya Contohnya? itu.
Contohnya Itu tadi contoh. Sholawatnya Mas. Oh, sholawat. Contoh sholawatnya. ya, kalau nggak salah. Dia Albi. Oke. Siap. Bisa ini Pak. Enggak apa-apa. Ya barangkali viral nanti kan langsung diundang ya. Diundang ke hajatan. Ya, kita doakan semoga diundang ke acara-acara yang lain. Amin. Jadi cukup sekian. Cukup sekian saja. Ya, Ini cuma cukup sekian untuk perkenalan kita hari ini. Kami dari Sudut NU. teras, Bang. Oh, teras. Oh, sorry. Beda. Kalah teras NU. Teras NU ya. Teras NU. Ingat YouTube-nya Teras NU. Siap. Wallahi Waalaikumsalam. ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.